Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Elvira Zareti dengan NIM 23105110055 dan Nazwa Tuzaro dengan NIM 23105110034, Eva Sabrina dengan NIM 23105114041, Muhammad Hunaifi Muizi dengan NIM 23105116062, dan Arya Davi Sulaiman dengan NIM 231051164 akan mempresentasikan tugas akhir Internet of Things kami, yaitu simulasi pelikan crossing. Latar belakang dari simulasi ini yaitu adalah tingginya risiko kecelakaan bagi pejalan kaki, terutama saat mereka hendak menyeberang jalan, akibat minimnya fasilitas penyeberangan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pejalan kaki. Dikutip dari www.goodnewsfromindonesia.id, jika kita melihat data Korlantas Polri, sebanyak 10.428 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya di seluruh wilayah Indonesia. Perilaku paling beresiko yaitu menyeberang di sembarang tempat mencapai 54,84% dari jumlah total seluruh korban. Oleh karena itu, kami membuat perancangan sistem penyeberangan jalan otomatis berbasis tombol atau pelikan crossing yang memungkinkan pejalan kaki untuk secara aktif meminta waktu untuk menyeberang jalan dengan menekan tombol yang tersedia. Untuk lebih jelasnya mengenai pelikan crossing akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Sabrina. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu pelikan crossing. Jadi pelikan crossing itu adalah singkatan dari pedestrian light control crossing, di mana penyeberangan ini itu sistemnya di mana pejalan kaki dapat mengontrol lampu lalu lintas yang ada ketika ingin menyeberang. Nah, proses yang dilakukan yang pertama secara default, lampu lalu lintas kendaraan itu akan selalu hijau, sementara untuk penyeberang itu akan selalu merah. Artinya bahwa selama tidak ada yang ingin menyeberang, kendaraan itu akan terus tetap melaju. Nah, ketika nanti ada pejalan kaki yang ingin menyeberang, baru penyeberang itu akan menekan tombol yang ada. Ketika tombol itu ditekan, maka di LED lampu lalu lintas itu akan menampilkan countdown beberapa detik yang menandakan berapa detik lagi sebelum lampu lalu lintas itu berubah. Untuk kendaraan itu menjadi merah, sementara untuk penyeberang itu menjadi hijau. Nah, setelah countdown habis, maka lampu lintas tadi akan berubah. Si pejalan kaki ketika lampunya sudah menjadi hijau, maka mereka bisa mulai untuk menyeberang. Dan keadaan tersebut juga akan bertahan itu selama beberapa detik, jadi akan ada countdown lagi untuk menandakan bahwa lampu lalu lintasnya itu akan berubah lagi keadaan semula, di mana untuk kendaraan itu akan menjadi hijau, sementara untuk penyeberang itu akan menjadi hijau. Dengan begitu, lampu lalu lintas hanya akan berubah ketika ada pejalan kaki saja yang ingin menyeberang. Dengan begitu akan menjadi efisien dan efektif. Untuk metodologi pengembangan proyek, simulasi pelikan crossing akan dilakukan di simulator walkway. Proyek ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu proyek tiang A dan proyek tiang B. Dan untuk mencegah benturan suara, kami membedakan proyek tiang A dan proyek tiang B, yang mana hanya proyek tiang B yang akan dilengkapi dengan buzzer. Simulasi ini akan bekerja dengan cara ketika tombol pada salah satu tiang ditekan, maka ESP32 pada tiang tersebut akan mengirimkan sinyal aktif kepada ESP32 tiang yang lain. Untuk komunikasi antar rangkaian, kami menggunakan komunikasi berbasis jaringan nirkabel berupa Wi-Fi yang akan dihubungkan dengan MQTT. Di samping itu, setiap rangkaian juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan data ke Firebase untuk logging. Selanjutnya adalah bagian komponen. Pada simulator walkway yang telah kami buat, kami menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Alasan kenapa kami menggunakan ESP32 adalah karena ESP32 memiliki konektivitas yang tinggi, di mana kami menggunakannya untuk dihubungkan ke jaringan Wi-Fi. Kemudian ada crossing button sebagai input dari penyeberang sebelum menyeberangi jalan. Kemudian ada RGB LED sebagai simulator lampu lalu lintas pada sisi penyeberang, tombol maupun sisi kendaraan. Kemudian ada OLED SSD 1306 yang akan menampilkan hitung mundur maupun gambar indikasi apakah penyeberang belum boleh menyeberang, apakah sudah jalan, maupun apakah penyeberang harus jalan lebih cepat karena waktu hitung mundur akan selesai. Kemudian yang terakhir ada buzzer sebagai sinyal peringatan bagi kendaraan agar berhenti. Dan berikut ini merupakan rangkaian simulasi pelikan crossing yang telah kami buat. Di sini saya akan mensimulasikan atau mendemokan cara kerja dari pelikan crossing untuk penyeberangan.
kita akan beralih ke simulasi walkway kita terlebih dahulu. Di sini kita udah ada di simulasi walkway. Di sini kita sudah mempunyai dua buah project. Yang pertama itu tiang A dan tiang B. Di tiang A kita tidak memasang speaker dan di tiang B kita memasang speaker. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita mempunyai sebuah buzzer untuk suara, lalu ada LED, lalu ada LCD OLED, lalu ada button satu, lalu kita mempunyai sebuah resistor. Nah, di sini aku akan coba contohkan simulasinya terlebih dahulu. Kita akan jalankan kedua buah project. Nah, pertama akan dilakukan sebuah setup terlebih dahulu, lalu akan dilakukan koneksi ke WiFi. Nah, setelah WiFi terkoneksi, maka kita akan melakukan setup untuk FFmpQ. Sini kita berkomunikasi antara dua tiang menggunakan FFmpQ. Nah, setelah setup selesai, maka kita sudah bisa menggunakan button atau kita sudah bisa menekan button untuk melakukan simulasi. Sini aku akan coba untuk tekan button dari salah satu tiang. Setelah aku akan tekan dari tiang A terlebih dahulu. Dari tiang A maka akan dilakukan seperti pengiriman data ke tiang B untuk melakukan countdown. Melakukan countdown, dengan di sini terjadi delay akibat dari koneksi internet untuk komunikasi antara tiang A dan C. Lalu di sini kita tidak bisa menekan button karena akan ada cooldown terlebih dahulu. Kita baru bisa menekan button setelah ada informasi kalau pedestrian bisa menekan button lagi. Kita tunggu sampai ada informasi kalau button bisa ditekan. Nah, baru kita bisa tekan button lagi. Sini aku coba tekan dari tiang B. Nah, di sini masuk data ini juga ke tiang A, maka akan dilakukan countdown lagi untuk tidak ke kedua sisi ini. Sini penyeberang belum bisa menyeberang. Penyeberang sudah bisa menyeberang selama 7 detik. Lalu countdown selesai dan menyeberang, lampunya menjadi merah di sisi kendaraan, jadi kuning lalu hijau dan kendaraan sudah bisa jalan. Lalu selanjutnya aku akan coba jelaskan bagaimana cara kerja dari sistem pelikan crossing ini di program. Pertama kita akan menginisialisasikan library-nya terlebih dahulu. Lalu kita inisialisasikan tiangnya. Di sini kita menggunakan tiang B. Lalu kita SSID password untuk WiFi. Lalu kita setting untuk PubSub client-nya. Lalu kita setting untuk Firebase-nya untuk melakukan logging ke Firebase. Nanti aku akan tunjukkan login ke Firebase ya. Di sini kita setup untuk MQTT-nya menggunakan broker HiveMQ. Lalu di sini kalau misalnya button ditekan akan mengirimkan data payload berupa preset. Lalu kalau misalnya finish, server finish. Lalu di sini kita set ada subscribe topic, ada publish topic. Dan di sini untuk color dari RGB-nya, LED-nya. Lalu kita akan lanjut ke fungsi setup terlebih dahulu. Kita akan ada di fungsi setup. Di sini kita akan menyambungkan sebuah serial untuk menyambungkan serial monitor untuk menampilkan kondisi terkini dari tiang kita. Lalu di sini kita akan mengecek apakah kita berasal dari tiang yang valid yaitu tiang A dan tiang B. Kalau misalnya bukan, kita bakal berada di sini dan kita akan stop di sini dan tidak bisa lanjut ke program selanjutnya. Di sini aku langsung mengkonekkan WiFi-nya, wifi.begin, lalu kita langsung cek apakah WiFi terkonek atau tidak. Lalu di sini kita melakukan koneksi ke MQTT-nya, ke message broker-nya. Lalu kita lakukan publish subscribe topik, menentukan publish topik dan subscribe topik untuk tiap tiang. Misal, aku berasal dari tiang A, maka aku akan publish di topik di Pelican Crossing tiang A. Lalu aku bakal listen dari Pelican Crossing tiang B. Aku bakal subscribe ke tiang B. Lalu kalau aku berasal dari tiang B, aku bakal ngirim data ke tiang B, Pelican Crossing ke tiang B. Lalu aku bakal subscribe atau listen ke Pelican Crossing tiang A. Nah, setelah itu,
kita akan ngeset untuk reconnect, di mana kita menghubungkan pertama kali dari MQTT kita. Lalu setelah itu kita bakal mengetes buzzer, lalu kalau misalnya kondisinya sudah normal, maka kondisinya akan di-update menjadi smooth normal, lalu kita akan masuk ke fungsi loop. Nah, di fungsi loop ini kita akan melakukan pengecekan apakah kita sudah terhubung di broker ya antara dua sisi tiang ini. Kalau misalnya belum, maka akan dilakukan reconnect. Nah, di sini ada client loop. Client loop gunanya adalah untuk memastikan bahwa kita itu tetap terhubung di komunikasi MQTT-nya. Lalu di sini ada detect button, di mana kita akan mendeteksi apakah buttonnya ditekan atau tidak. Jika buttonnya ditekan, maka kita akan melakukan publish MQTT dengan mengirim button press message yang sudah kita set sebelumnya, yaitu berupa payload. Nah, di sini kita akan lihat fungsi dari publish MQTT. Di sini kita akan melakukan client publish dengan mengirim topik ya, serta payloadnya. Lalu di sini ketika publishnya dilakukan, maka payloadnya akan diterima di sisi tiang B. Misal aku di sisi tiang lainnya, misal aku ada di sisi tiang lainnya, maka di void callback-nya akan dijalankan fungsi berikut. Jika payloadnya berupa button press message adalah button press message, maka is button enable false. Kita matikan buttonnya, lalu kita akan jalankan countdown di sisi tiang lainnya. Selanjutnya kita akan balik lagi ke sebelumnya. Lalu akan dilakukan publish MQTT dan kita akan simpan timestamp-nya ke sebuah variabel bernama now. Kenapa kita simpan baru kita jalankan countdown? Kenapa nggak kita langsung send data to server? Dikarenakan apabila kita langsung send data to server, maka akan terjadi delay dikarenakan ketika kita mengirim data ke server diperlukan waktu untuk melakukan HTTP post ke server Firebase kita. Oleh karena itu aku ingin menyimpannya ke sebuah variabel dulu, baru aku jalanin countdown-nya dulu. Setelah countdown-nya selesai, baru kita kirimkan datanya ke server. Nah, selanjutnya kita bakal menjalankan fungsi countdown. Nah, di fungsi countdown, kita bagian ke bawah. Nah, di fungsi countdown ini kita memiliki beberapa pass. Nah, pass-nya ini kita dapatkan dari pass yang sudah kita set sebelumnya. Di sini aku mempunyai berbagai macam pass dari mode. Ini kita sudah set mode. Nah, di sini ada mode pertama yaitu transition dengan waktu selama 3 detik. Lalu kedua itu red pedestrian selama 7 detik, red pedestrian selama 7 detik, dan transition lagi selama 3 detik. Nah, di sini di fungsi countdown kita akan menjalankan setiap pass itu. Jadi pass yang pertama kita akan berada di uh, yaitu apa namanya fase untuk apa tadi yang pertama untuk fase transition, sorry. Jadi kita akan masuk ke fase transition. Nah, di fase transition, mode transition, kalau I lebih dari 0, maka kita akan clear oleh terlebih dahulu. Lalu kita bakal tampilin icon berupa orang di icon sini. Lalu kalau countdown remaining lebih sama dengan 0, maka kita bakal melakukan looping sampai countdown-nya itu kurang dari 0. Lalu kalau misalnya case-nya red pedestrian, di mana penyeberang itu belum bisa menyeberang, kita bakal nge-set countdown-nya, yaitu yang tadi udah kita set selama 7 detik. Lalu akan dilakukan countdown selama 7 detik terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru masuk ke kondisi di mana green pedestrian, di mana penyeberang bisa menyeberang. Maka di sini akan ditampilkan sebuah icon di mana penyeberang tuh bisa menyeberang gitu. Penyeberang lagi berjalan, lalu akan dijalankan countdown-nya juga. Jika countdown-nya lebih dari 5, maka kita akan set suaranya to sound per 2 seconds. Lalu kalau misalnya countdown-nya lebih dari sama dengan 2, di mana penyeberang harus berjalan lebih cepat, maka kita set to sound per second. Itu menjadi suaranya menjadi lebih cepat. Lalu yang terakhir, kalau countdown remaining-nya lebih dari sama dengan 0, maka kita akan set one sound per second, di mana kendaraan itu bisa bersiap-siap untuk melewati jalur itu dan penyeberang sudah tidak bisa menyeberang lagi. Lalu di sini kalau misalnya kondisinya normal, maka kita klik oleh. Nah, di sini ada fungsi cooldown button yang tadi sudah aku contohkan, di mana aku tidak bisa menekan button selama periode cooldown setelah penyeberang melakukan penyeberangan. Setelah cooldownnya selesai, baru kita bisa melakukan pencet button L. Lalu kita akan balik lagi ke fungsi loop ya. Nah, di sini setelah countdownnya jalan, kita langsung kirim datanya ke server, send data to server. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengirim log dari aktivitas pelikan crossing kita. Kita akan lihat fungsi send data to server. Nah, di sini di fungsi send data to server, aku mengirimkan data timestamp.
dari variabel now yang udah dipanggil, yang udah dikirim dari argumennya. Lalu aku akan kirimkan sumber tempat buttonnya ini ditekan, yaitu dari variabel string site, dari variabel site. Lalu kita akan melakukan HTTP post dari JSON data kita. Nah, aku akan melihatkan hasil dari HTTP post ini ke Firebase aku. Ya, di Firebase kita ini kita udah bisa lihat, misal tadi kan aku sempat tekan button ya. Nah, di sini jam 19.56. Nah, misal di sini kita lihat, misal kita tekan button untuk tiang B, maka di sini akan masuk timestamp-nya. Ini timestamp untuk waktu tempat waktu kita menekan buttonnya. Kita dari tiang B. Lalu setelah itu baru datanya akan masuk ke Firebase kita. Oke. Sekian dari contoh simulasi serta penjelasan dari programnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.